Baiklah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adi Mursalin selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Perkenalkan, nama saya Yuliana Widiawati, NIM 1910416845. Saya dari kelas A1 Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjawab soal UTS perilaku konsumen. Baiklah, untuk jawaban yang pertama. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencairan, penilaian, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kepribadian konsumen, sifat kepribadian yang mengukur tingkat ketahuan versus keterbukaan yang dilanjutkan individu terhadap hal yang belum dikenal dengan baik dan terhadap informasi yang berlawanan dengan kepercayaan mereka. Karakteristik kepribadian konsumen, karakteristik yang biasanya mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian adalah karakteristik budaya, sosial, pribadi, dan psikologi. Jawaban yang nomor 2, keterlibatan sangat berarti untuk mengerti dan menjelaskan perilaku konsumen. Definisi keterlibatan adalah tingkat kepentingan pribadi yang dirasakan atau minat yang dibangkitkan oleh stimulus di dalam spesifik hingga jangkauan kehadirannya. Konsumen bertindak dengan sengaja untuk meminimumkan resiko dan memaksimumkan manfaat yang diperoleh dari pembelian dan pemakaian. Jawaban yang nomor 3, pada high employment, konsumen akan memiliki motivasi yang lebih besar untuk memperhatikan, memahami, dan mengelaborasi informasi tentang pembelian. Sedangkan low employment, konsumen mempunyai motivasi yang lebih rendah. Jawaban yang nomor 4, high employment. Persepsi saya pada saat membeli kompor gas, sebelum saya ingin membeli kompor gas, kemudian saya mencari informasi di internet, tepatnya di Shopee. Saya mencari kualitas yang bagus dengan harga terjangkau. Setelah mendapatkan informasi dengan kualitas yang bagus dengan harga yang terjangkau, saya memutuskan untuk membelinya, dan setelah barang sampai, persepsi saya terhadap kompor gasnya sangat bagus dan kualitas sesuai ekspektasi. Kompor gas ini termasuk high employment. Setelah itu saya membeli gula, kopi. Ini termasuk low employment. Selanjutnya saya membeli hand sanitizer. Saya melihat iklan ini di televisi YouTube. Setelah saya melihat iklan ini, yang saya amati adalah ancaman kuman. Kemudian iklan ini diberitahukan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan. Setelah melihat iklan, persepsi saya terhadap hand sanitizer sangat baik dan dapat melindungi kita dari berbagai kuman yang berbahaya. Iklan hand sanitizer termasuk high employment. Jawaban yang nomor 5, gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, opini. Gaya hidup pola prinsipnya adalah perseorangan dalam mengelola waktu dan uangnya. Gaya hidup mempengaruhi perilaku seseorang yang pada akhirnya menentukan pola konsumsi seseorang. Gaya hidup konsumen dalam membeli barang, contohnya membeli barang-barang mewah hanya untuk bersifat gengsi, seperti membeli handphone yang sedang tren, membeli padahal HP dia yang lama masih dapat dipakai. Jawaban yang nomor 6, mendefinisikan sikap sebagai perilaku yang menunjukkan apa yang disukai dan tidak disukai konsumen. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap konsumen merupakan suatu tanggapan positif maupun negatif dari konsumen untuk melakukan tindakan. Contoh dari kepercayaan sikap dan perilaku konsumen. Untuk melakukan tindakan, kita harus saling menepati janji, respek, dan bertanggung jawab. Jawaban nomor 7. Setelah saya menonton TV, saya melihat beberapa iklan seperti hand sanitizer, Dettol, dan sabun Lifebuoy. Saya ingin membeli produk tersebut karena produk-produk tersebut membuat kita bersih, bebas dari kuman, dan
halal untuk digunakan. Setelah produk itu saya beli, saya merasa saya cocok dengan produk tersebut. Jawaban yang nomor 8. Iklan yang saya tunjukkan ke 3 teman saya adalah iklan kopi kapal api. Setelah mereka menonton, saya tanyakan bagaimana persepsi mereka setelah menonton iklan tersebut. Persepsi mereka terhadap iklan tersebut dengan kemasan yang terbaru, harga terjangkau, dan cocok dinikmati saat santai. Mereka sangat percaya dengan produk tersebut karena produk tersebut sudah lama dikonsumsi orang-orang khususnya di Indonesia. Cuma kemasannya saja yang diproduksi lain, tapi kenikmatannya juga tetap seperti kopi kapal api asli dulu. Mereka ingin membeli produk tersebut karena produk tersebut nyaman bagi mereka dan harganya juga terjangkau. Jawaban nomor 9 yaitu fungsi utilitarian. Fungsi mempertahankan ego, fungsi ekspresi nilai, dan fungsi pengetahuan. Keempat fungsi tersebut bisa digunakan oleh pemasar sebagai metode untuk mengubah sikap konsumen terhadap produk, jasa, dan merek. Jawaban yang nomor 10. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk atau jasa. Jenis-jenis pengetahuan konsumen yaitu pengetahuan produk, pengetahuan pembelian, dan pengetahuan pemakaian. Jawaban yang nomor 11. Kipas angin, dispenser, kompor gas, TV, dan laptop. Saya membeli barang tersebut dengan high improvement karena saya mempertimbangkan dan mengidentifikasi barang tersebut terlebih dahulu sebelum membeli. Jawaban yang nomor 12. Jawaban nomor 12. Karena mereka masih banyak belajar dengan lingkungan sekitar dan belum bergantungan dengan teknologi. Baiklah, untuk soal yang terakhir yaitu kami belajar tentang perilaku konsumen, membuat video record atau meringkas tentang perilaku konsumen, dan Zoom tentang persepsi tentang low improvement dan high improvement. Setelah itu kami membuat video tentang persepsi tentang low improvement dan high improvement. Baiklah, sekian jawaban UTS perilaku konsumen dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau belum pas dalam penyebutan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.